Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku ditipu 100 juta oleh pacarku untuk menikahi wanita lain. Aku gagal dan ku permalukan ia di hari pernikahannya, hingga ia dan keluarganya berlutut menyesal. Namaku Siska, usia 27. Tidak terlalu muda, juga belum terlalu tua. Aku bukan perempuan istimewa. Wajahku biasa, hidupku sederhana, tapi hatiku penuh cinta yang tulus. Penuh kesetiaan yang kukira akan cukup untuk membuat seorang pria tetap tinggal. 3 tahun, aku bersama Dimas. Bukan waktu yang sebentar. Kami melewati banyak hal bersama. Tawa, tangis, kekurangan, harapan. Aku mencintainya tanpa syarat. Bukan karena dia tampan. Bukan karena dia punya harta. Tapi karena cara dia menatapku seolah aku adalah satu-satunya alasan dia bangun setiap pagi. Karena kata-katanya yang dulu terasa begitu hangat, begitu meyakinkan. Kalau aku punya kamu, aku nggak butuh apa-apa lagi, SIS. Dan aku percaya. Aku percaya seperti anak kecil percaya dongeng. Aku percaya cinta kami akan bertahan. Karena aku tak pernah ragu. Aku tak pernah menaruh satu kaki di luar hubungan ini. Semuanya, seluruh hidupku, ku taruh di sini, di cinta kami. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi kecil. Gajiku pas-pasan. Tidak cukup untuk hidup mewah, tapi cukup untuk makan, untuk bayar kos, untuk bantu ibuku di kampung, dan untuk membangun masa depan bersama Dimas. Sementara dia, dengan mimpinya yang besar, membangun bisnis desain interior dari nol. Aku ada di sana. Sejak hanya ada laptop tua dan coretan tangan di kertas bekas. Aku bantu promosi, bantu kelola klien, bahkan kadang bantu bayar tagihan saat proyeknya tak kunjung cair. Kupikir, beginilah cinta yang tumbuh bersama. Susah senang dilewati berdua. Bukankah itu indah? Kupikir kami akan menikah. Kupikir dia akan melamarku tepat saat bisnisnya mapan. Kupikir kami tinggal menunggu waktu. Ternyata waktu yang datang bukan pernikahan, tapi pengkhianatan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saat cinta berubah arah. Sesuatu yang dingin, hampa, tatapan yang dulu lembut, kini terasa kosong. Sentuhan yang dulu menghangatkan, kini hanya sekadar formalitas. Senyum yang dulu menenangkan, kini membuatku curiga. Dimas mulai sering sibuk. Katanya proyek, katanya rapat, katanya klien baru. Tapi insting perempuan tak pernah bohong. Hatiku tahu, ada sesuatu yang tak benar. Aku mencoba menutup mata, menenangkan hati, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Tapi cinta yang tulus seringkali membuat kita terlalu buta untuk menyadari bahwa kita sedang ditipu. Dan akhirnya, semua topeng itu jatuh. Dengan cara paling menyakitkan. Aku menemukan kenyataan itu bukan dari pengakuannya, tapi dari ponsel yang tertinggal, pesan yang terbuka, dan nama perempuan lain yang disimpan dengan inisial palsu. Bukan hanya perselingkuhan, tapi pengkhianatan yang dilakukan dengan begitu lihai. Seolah aku ini tak lebih dari figuran dalam kisah cinta mereka. Saat itu, dunia berhenti.
Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh tangan yang selama ini kugenggam erat. Nafasku sesak, bukan karena marah, tapi karena hancur. Karena cinta yang kupertahankan dengan susah payah ternyata hanya satu sisi dari kisah ini. Dan Dimas, pria yang dulu kutatap dengan penuh kagum, ternyata hanya aktor. Pemain hebat yang tahu betul caranya membuat perempuan merasa dicintai, sebelum akhirnya dibuang saat tidak lagi berguna. Cinta bisa jadi rumah, tapi cinta juga bisa jadi penjara. Dan aku telah mengurung diriku sendiri di sana, tanpa kusadari, selama 3 tahun. Tahun pertama kami seperti cuplikan film romantis yang terlalu indah untuk nyata. Dimas selalu punya cara sederhana tapi menggetarkan hati untuk membuatku merasa istimewa. Setiap hari kerja, dia datang menjemputku dengan motor tuanya. Helm tambahan yang sudah mulai usang tapi selalu dia semprot dengan parfum murah agar tetap wangi saat kupakai. Aku nggak mau kamu pulang sendirian. Dunia luar kadang kejam, katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku erat di jok motor. Saat itu, aku merasa dilindungi, dicintai, diperjuangkan. Akhir pekan kami sederhana. Kadang ke taman kota, duduk di atas tikar tipis yang sudah beberapa kali ditambal. Aku biasanya membawa bekal nasi goreng buatan sendiri, lengkap dengan kerupuk dan sambal. Kami makan sambil tertawa, membicarakan masa depan seolah-olah dunia akan selalu berpihak pada kami. Kamu pengen punya rumah kayak gimana nanti? Tanyanya saat kami memandangi langit yang mulai jingga. Aku menjawab, yang penting ada taman kecil. Aku pengen nanam bunga, bikin rumah selalu harum. Dia tersenyum, lalu membalas, kalau aku kantor sendiri, desain interiorku udah harus punya nama. Kamu nanti di rumah aja, fokus jadi ratu. Biar aku yang kerja keras. Kalimat itu, kalimat yang berkali-kali dia ulang di berbagai versi, tertulis jelas di kepalaku. Seperti janji suci yang tak pernah tertulis di kertas, tapi lebih kuat dari tinta, bahwa kami akan bersama, membangun hidup berdua, dari nol sampai utuh. Dan aku percaya. Saking percayanya, aku mulai menabung diam-diam. Potongan gaji yang harusnya buat jajan atau beli skincare kubagi untuk mimpi kami. Sedikit demi sedikit, kutulis di buku kecil, tabungan pernikahan. Setiap lembar yang kutempelkan rasanya seperti langkah kecil menuju masa depan yang sudah kupetakan bersamanya. Aku bahkan sempat mencoba-coba desain undangan. Iseng, katanya. Tapi dalam hatiku, aku sungguh menunggu hari itu tiba. Hari di mana aku mengenakan gaun putih, dan dia berdiri di pelaminan dengan mata berbinar bangga, karena berhasil menjadikan perempuan yang dia cintai sebagai istrinya. Kupikir saat itu, cinta adalah segalanya. Kupikir ketulusan akan selalu dibalas dengan ketulusan. Kupikir, ketika kita mencintai seseorang sebaik mungkin, maka semesta akan menjaga cinta itu tetap utuh. Tapi yang tidak ku ketahui, kadang semesta hanya diam saat cinta diuji. Dan diam-diam, luka mulai merayap, dari celah-celah paling kecil yang tak pernah kita duga. Kami sering duduk berdua di warung kopi sederhana, di sudut gang dekat kantor tempatku bekerja. Bukan tempat mewah, hanya ada beberapa kursi plastik dan meja kayu yang mulai lapuk. Tapi disitulah banyak impian kami lahir, satu persatu. Dimas suka bercanda soal undangan nikah. Katanya, undangan kami nanti harus unik, yang bentuknya tiket bioskop atau paspor, biar orang langsung ingat. Biar beda, ujarnya sambil mengaduk kopi sachet yang terlalu manis. Aku tertawa kecil, membayangkan namaku tercetak di samping namanya, diselipkan dalam amplop yang dibuka dengan senyum bahagia. Kalau tema prewedding kita vintage, kamu mau pakai baju apa? Tanyanya suatu malam, saat kami menunggu hujan reda. Aku menjawab dengan malu-malu, mungkin dress warna krem, rambut dicepol rapi, kayak istri dokter tahun 50-an. Dia tertawa, tapi matanya berbinar. Seolah-olah dia benar-benar membayangkannya. Seolah-olah itu adalah masa depan kami. Bukan hanya wacana.
Lalu dari malam-malam penuh imajinasi itu, aku mulai bertindak nyata. Aku buka tabungan khusus. Aku beri nama, rencana kita, di buku rekeningku. Setiap awal bulan, aku sisihkan sebagian gajiku ke sana. Tidak besar, tapi konsisten. Bagiku, itu bukan sekadar uang. Itu cinta yang kusematkan dalam bentuk angka. Aku mulai menyimpan katalog undangan, menyusun daftar gedung dan vendor. Bahkan kadang diam-diam melihat-lihat harga cincin. Setiap langkah kecil itu kulakukan dengan penuh semangat. Karena kupikir, dia juga menanti hari yang sama. Aku tak pernah merasa sendiri saat membayangkan masa depan. Setidaknya, tidak waktu itu. Kupikir semua yang kami bicarakan adalah rencana bersama. Kupikir ketika ia memelukku dan berkata, "Aku pengen hidup bareng kamu selamanya." Itu artinya kami sedang menenun benang cinta jadi rumah. Bukan sekadar angin lalu yang hinggap lalu hilang. Tapi sekarang, ketika aku melihat kembali semua rencana itu, semuanya terasa seperti milikku sendiri. Dialah yang memulai percakapan-percakapan manis itu. Tapi akulah yang mempercayainya terlalu dalam. Dialah yang menanam benih janji. Tapi akulah yang menyiram dan menunggu bunga-bunga itu tumbuh sendiri. Sekalipun, tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa semua rencana itu hanya ada dalam duniaku sendiri. Dunia yang kubangun dari kata-kata manis, dan dia tinggalkan sebelum sempat menjadi nyata. Malam itu hujan turun pelan, menabur rintik di kaca jendela. Aku baru saja selesai menyetrika ketika Dimas datang. Wajahnya tegang, matanya merah, jaketnya basah karena lupa membawa payung. "Sayang." Suaranya parau, tangannya gemetar saat menggenggam jemariku. "Aku butuh bantuan." Jantungku berdegup tak karuan. Aku pikir dia sakit, atau ada kabar buruk. Tapi tidak. Kata-katanya berikutnya membuatku membeku. Proyek besar masuk, klien luar negeri. Tapi aku kekurangan modal buat mulai produksi. Aku butuh 100 juta. Angka itu melesat seperti peluru. 100 juta. Bukan 10. Bukan 20. Bukan angka yang bisa kudapat dari menyisihkan gaji. Bahkan tabungan pernikahan kami pun tak cukup. Melihat wajahnya, panik, cemas, dan penuh harap, aku tak tega. Dia menatapku seperti seseorang yang menggantungkan segalanya padaku. "Aku janji, 3 bulan. 3 bulan aja, sayang. Aku kembalikan semuanya. Bahkan lebih." Aku diam cukup lama. Bukan karena tak percaya padanya, tapi karena mencoba menghitung berapa banyak yang harus kukorbankan. Esoknya, aku cairkan seluruh tabungan, rencana kita. Uang yang kukumpulkan dengan harapan dan cinta, kulenyapkan dalam sekali transaksi. Tak cukup. Aku hubungi beberapa teman terdekat. "Berbohong demi cintaku," kataku. "Uang itu untuk biaya rumah sakit ayahku." Mereka percaya. Mungkin karena aku tak pernah jadi peminjam sebelumnya. Masih kurang. Aku buka laci kayu tempat ibu menyimpan perhiasannya semasa hidup. Kalung emas, cincin kawin milik almarhum bapak, gelang bayi pertamaku. Semuanya kugadaikan. Aku menatap kwitansi gadai dengan mata sembab. Ada perih yang menyelinap diam-diam. Tapi ku tepis. Karena aku percaya padanya. Dimas memelukku erat malam itu. Lama. Seolah pelukan itu bisa menggantikan semua yang telah kukorbankan. "Kalau nanti semua ini berhasil," bisiknya, "aku akan nikahin kamu dengan pesta yang paling indah." Dan aku masih bodoh cukup untuk tersenyum. Aku tak tahu bahwa di malam itulah benih pertama dari pengkhianatan mulai bertunas. Bahwa cinta bisa jadi senjata, dan aku sedang ditodong dengan peluru yang kusiapkan sendiri. Seminggu setelah aku mentransfer uang itu, segalanya berubah. Awalnya, aku mencoba mengerti. Dimas bilang dia sibuk. Lagi meeting terus. "Sayang, maaf, belum sempat balas." Begitu katanya lewat chat singkat. Tak ada emoji,
Tak ada panggilan sayang yang biasanya membuatku tenang. Aku menunggu. Setiap malam aku menunggu, menatap layar ponsel hingga mata perih. Lalu, balasan darinya mulai datang makin lama, makin pendek. Kadang cuma, "Oke," atau "Nanti aku kabari." Teleponku sering tak dijawab. Kalaupun diangkat, hanya terdengar suara tergesa-gesa, lalu langsung diputus. Hatiku tak tenang. Aku mencoba menyangkal kekhawatiran. Dia pasti sibuk. Namanya juga proyek besar. Bisikku pada diri sendiri. Tapi suara hatiku mulai memberontak. Ada yang tidak beres. Aku mengenal Dimas, atau setidaknya, aku pikir aku mengenalnya. Malam-malam kuhabiskan dalam gelisah. Aku cek semua pesan, scroll obrolan lama kami, tempat dulu ia berjanji akan menikahiku, membangun masa depan bersamaku. Sekarang, pesan itu seperti kenangan yang menertawakanku. Lalu, malam itu datang, pukul 22.17. Aku baru selesai mandi ketika notifikasi Instagram muncul. Pesan dari akun tidak dikenal. "Kak, ini benar pacarnya Dimas." Tangan kiriku refleks gemetar. Aku buka akun pengirimnya. Seorang perempuan, usianya tak jauh beda denganku. Profilnya dipenuhi foto-foto estetik, kopi, langit senja, dan 1-2 selfie di mobil. Aku membalas dengan hati-hati. "Maaf, ini siapa ya?" Jawabannya datang cepat. Terlalu cepat. "Saya pacarnya Dimas juga. Tapi kayaknya saya bukan satu-satunya." Dunia berhenti. Mataku menatap layar tanpa berkedip. Lambat-lambat, jantungku berdegup tak karuan. Jemariku dingin. Kaki terasa lumpuh. Dia mengirimkan screenshot percakapan. Foto-foto. Salah satunya, foto Dimas memeluk perempuan itu dari belakang. Senyumnya. Senyum yang dulu selalu ia simpan untukku. Aku tak menangis. Belum. Yang ada hanya kekosongan. Hampa yang membekukan. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Dunia yang kami rancang bersama runtuh begitu saja. Dan aku sadar, yang merobohkannya adalah dia sendiri. Dimas bukan cuma menghilang. Dia menanggalkan semua janji. Dia meninggalkan aku, perempuan yang memberinya cinta, kepercayaan, dan uang, tanpa satupun penjelasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan semua. Cintanya, kata-katanya, bahkan diriku sendiri. Pesan dari perempuan itu belum usai. Setelah pengakuan bahwa dia juga pacar Dimas, sebuah lampiran muncul. Foto, kualitasnya jernih. Dan saat aku membukanya, dunia seakan membeku. Sebuah undangan pernikahan. Kertasnya elegan, dihiasi embos emas dan ornamen bunga mawar putih. Di bagian atasnya tertulis dengan angkuh, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri pernikahan kami." Nama pengantin pria, Dimas Wicaksono. Nama mempelai wanita, Claudia Natasha. Lokasi, Grand Royal Hotel, Ballroom Orchid. Tanggal, 2 minggu dari hari ini. Tanganku gemetar. Huruf-huruf itu menari di mataku, seolah mengejek. Nama yang begitu akrab, tapi dalam konteks yang asing dan menyakitkan. Dimas, pria yang katanya ingin menikahiku. Pria yang kubantu dari nol. Pria yang kucintai dengan segala naif dan bodohnya aku. Akan menikah dengan wanita lain. Bukan hanya berselingkuh. Bukan hanya berbohong. Tapi merencanakan pernikahan dengan seseorang yang bukan aku. Sementara uangku, mungkin, digunakan untuk membayar gaun pengantin wanita itu. Atau membooking ballroom hotel mewah itu. Aku terduduk. Lemas. Perutku mual. Seolah seluruh isi tubuhku memberontak pada kenyataan. Aku mencoba bernapas tapi rasanya udara tak mau masuk. Aku buka galeri ponsel, menatap foto kami, selfie kami di taman, rekaman suaranya yang bilang, "Aku sayang kamu,
Siska. Semua itu kini menjelma jadi pisau. Aku menggigit bibir agar tak menjerit. Tetangga tak perlu tahu betapa dunia sedang merobek-robekku malam ini. Lalu satu pertanyaan terlintas di benakku. Sejak kapan dia menyiapkan ini? Undangan seindah ini tak bisa jadi dalam seminggu. Artinya, saat dia memohon uang dariku, saat aku menjual cincin peninggalan ibuku, dia sudah bertunangan. Sudah merancang hari bahagia. Tanpa seujung pun niat membawa namaku ke sana. Dimas tak hanya mencurangiku. Dia menginjak-injak semua yang aku beri. Dan di titik itu, amarah mulai menggeser luka. Aku akan datang ke pernikahan itu. Tapi bukan untuk memberi selamat. Aku mulai menyelidiki. Bukan karena aku belum percaya, tapi karena aku perlu tahu sejauh apa pengkhianatan itu berjalan. Sejauh apa cinta bisa digunakan sebagai umpan oleh orang sekeji Dimas. Namanya Claudia Natasha. Seorang perempuan muda, cantik, tampak berkelas dalam setiap unggahan media sosialnya. Ia sering menghadiri acara gala, charity dinner, dan peluncuran proyek-proyek real estate mewah. Bukan sembarang perempuan. Dia adalah putri dari Gunawan Prasetya, Taipan Properti yang punya jaringan sampai luar negeri. Aku menggali lebih dalam. Claudia bukan gadis biasa. Dia pewaris kerajaan bisnis. Dan Dimas, pria yang selama ini kuanggap sederhana, ternyata sedang main dalam liga yang jauh lebih tinggi. Tapi untuk bisa masuk ke sana, dia butuh satu hal, citra. Dia tak cukup kaya, tak cukup berpengaruh. Tapi dia cerdas, manipulatif, dan tahu harus mencari bensin dari siapa untuk menyalakan roketnya. Bensinnya? Aku. Uang yang kupinjam dari teman-teman, yang kudapat dari menggadaikan perhiasan peninggalan almarhumah ibu, ternyata digunakan untuk membangun fasad hidup yang mewah. Untuk beli jas branded, gadget terbaru, bahkan sewa mobil selama beberapa bulan agar tampak mapan di depan keluarga Claudia. Saat aku kerja lembur demi tambahan uang makan, dia makan malam di restoran hotel bintang 5. Saat aku menolak beli baju baru karena ingin menabung, dia mungkin sedang fitting jas pengantin. Ironis, bukan? Aku yang selama ini percaya bahwa kami sedang membangun mimpi bersama, ternyata cuma batu loncatan. Dimas menjual cinta padaku untuk membeli status sosial yang dia inginkan. Dan lebih dari itu, mereka bertunangan lama sebelum dia meminta uang padaku. Sebuah foto lama muncul di akun salah satu sahabat Claudia. Pesta pertunangan mereka yang intim namun mewah. Dimas berdiri di samping Claudia, mengenakan setelan abu-abu. Senyumnya, persis seperti senyum yang dulu dia beri padaku. Hatiku remuk, tapi air mata sudah kering, sudah lama habis. Yang tersisa hanyalah bara. Bara yang pelan-pelan berubah menjadi nyala. Bukan lagi nyala cinta, tapi nyala dendam. Dimas kira aku akan hancur. Tapi dia lupa satu hal. Orang yang disakiti dengan tulus akan punya kekuatan yang tak bisa diukur. Dendam yang tumbuh dalam diam adalah jenis yang paling mematikan. Aku tahu, kalau aku ingin membalas, balasanku harus elegan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menghancurkan. Harus terasa, harus membekas, harus jadi luka yang mereka ingat selamanya. Ku pelajari semuanya, mulai dari vendor dekorasi, catering, makeup artis, hingga MC. Ku pantau jadwal mereka lewat sosial media. Setiap nama yang disebut Claudia dalam unggahannya jadi pintu masuk. Aku buat akun palsu. Seorang freelancer event planner, berpengalaman dalam wedding eksklusif, baru pindah dari Bali. Kuciptakan persona baru, Lisha, ramah, berkelas, dan punya portofolio palsu yang kususun dari foto-foto Pinterest dan acara pernikahan seleb. Kutulis dengan narasi yang meyakinkan. Dan akhirnya, setelah seminggu berpura-pura bersikap profesional, aku berhasil masuk. Aku diterima sebagai asisten dekor, bagian dari tim pelaksana yang bertugas mengatur bunga, pencahayaan, dan layout panggung utama.
Lokasinya, ballroom mewah di hotel yang sama dengan yang tertera di undangan. Tanggalnya makin dekat, dan aku makin tenang. Saat hari H tiba, aku datang lebih pagi dari siapapun. Mengenakan seragam hitam seperti anggota kru lainnya. Rambutku dikuncir ketat. Wajahku nyaris tak dikenali. Tak ada yang curiga. Bahkan saat aku berdiri tak jauh dari panggung, menyusun rangkaian bunga tempat mereka akan berdiri mengucap janji suci. Janji suci? Omong kosong. Setiap kelopak bunga yang kususun adalah simbol dari rasa sakitku. Setiap pita yang kuikat mengandung satu kenangan. Tawa yang ternyata palsu, pelukan yang ternyata bohong, dan janji yang ternyata hanya umpan. Dan saat aku melihat Dimas datang, mengenakan setelan putih gading, menggandeng Claudia dengan senyum penuh kemenangan, aku hanya tersenyum. Dia tak mengenaliku, tapi aku mengenal semua kebohongannya. Aku tak datang untuk menghentikan pernikahan mereka. Aku datang untuk mengukir namaku dalam hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia mereka. Dan aku belum selesai. Hari-hariku kulalui dengan senyum palsu dan dada penuh dendam. Aku bangun pagi-pagi, ikut rapat teknis, berdiri di bawah terik matahari untuk survei lokasi, ikut menentukan letak meja tamu VIP, memeriksa tinggi backdrop dan jenis bunga yang digunakan di altar tempat mereka akan mengucap janji, janji yang dulu dia ucapkan padaku tanpa berkedip. Dimas tak mengenaliku. Rambutku kini gelap dan bergelombang, bukan lagi panjang lurus seperti dulu. Aku pakai masker, kadang face shield, selalu dalam seragam hitam yang sama dengan puluhan kru lainnya. Aku hanyalah bayangan di balik kemegahan acara yang sedang dia siapkan. Ironis, bukan? Aku, wanita yang dia hancurkan, justru membantu membangun perayaan atas kebohongannya. Tapi di balik senyum para tamu, di balik lantai marmer dan bunga mawar putih yang menjalar di pilar, aku menyusupkan racun pelan-pelan. Aku tahu waktu adalah senjataku. Di suatu sore menjelang hari pernikahan, saat Claudia mengunggah foto cincin dengan caption, "Soon to be Mrs. Wicaksono Cincin," aku membuka ponsel dan menekan, "Kirim." Satu file. Sebuah voice note berdurasi 2 menit 30 detik. Isinya, suara Dimas. Panik. Memelas. "Sayang, aku butuh bantuan. Proyek besar masuk, tapi modalnya kurang. Aku butuh 100 juta rupiah. Aku janji, 3 bulan lagi langsung balik. Aku serius sama kamu. Aku pengen kita nikah. Tolong percaya, ya." Aku kirim ke akun Claudia, secara anonim, lewat fitur pesan di Instagram. Tak ada nama, tak ada penjelasan. Hanya satu kalimat, cinta yang tulus tidak datang dengan harga. Tapi dia menjualnya kedua perempuan sekaligus. Setelah itu, aku menunggu. Aku tetap ikut technical meeting seolah tak terjadi apa-apa. Aku ikut gladi resik, ikut uji pencahayaan, bahkan menata bunga-bunga untuk foto booth mereka. Tapi setiap langkahku ringan, karena aku tahu, bom itu sudah tertanam. Dan waktunya meledak tinggal hitungan hari, Claudia mulai curiga. Aku bisa merasakannya. Meskipun dia tak berkata langsung, ekspresi wajahnya berubah setiap kali ada notifikasi masuk yang tidak dia kenal. Setiap kali ponselnya berdering, matanya terfokus, penuh pertanyaan. Namun, Dimas, seperti biasa, selalu punya alasan. Cinta itu, kadang ada orang yang tak bisa move on, katanya sambil mengelus rambut Claudia. Dia hanya mantan yang gak bisa terima kenyataan. Kamu tahu kan, dia itu gila. Jangan terlalu dipikirin, sayang. Claudia mendengarnya dan tampaknya percaya. Mungkin dia ingin percaya. Mungkin juga karena dia terlalu terjebak dalam dunia barunya yang gemerlap. Dimas, dengan semua janji manisnya, tahu bagaimana membuatnya merasa aman di pelukannya. Tetapi aku tahu, ini belum berakhir. Claudia kemudian memblokir semua nomor tak dikenal yang mengirim pesan misterius. Aku bisa melihat itu sebagai kemunduran. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku lebih licik daripada yang mereka kira.
Aku tahu cara bermain dalam bayang-bayang, dan mereka tak akan pernah melihatku datang. Aku mengubah strategi, tak lagi menggunakan nomor pribadiku. Kali ini, aku menggunakan akun palsu, sebuah akun yang tampaknya tidak mencurigakan sama sekali. Aku juga mulai menulis pesan-pesan halus di balik foto-foto mereka. Mengunggah cerita di media sosial, menceritakan bagaimana cinta yang tulus bisa dihancurkan begitu saja oleh seorang pria yang hanya tahu bagaimana berpura-pura. Mungkin Claudia tidak membacanya, tapi aku tahu, di suatu titik, dia akan merasa terusik. Aku menyebarkan benih keraguan, memupuknya sedikit demi sedikit. Setiap pesan yang aku kirimkan, setiap postingan anonim yang aku buat, tujuannya satu, agar Claudia mulai mempertanyakan semua yang dia anggap benar. Aku tahu waktunya akan datang, dan saat itu tiba, Dimas tak akan bisa lagi melindunginya. Pesta pernikahan yang dia pikir akan menjadi titik tertinggi dalam hidupnya, akan menjadi kehancuran yang tak pernah dia bayangkan. Aku tahu cara memanfaatkan kekuatan media sosial. Tidak hanya untuk menjatuhkan, tapi untuk mengatur suhu ketegangan. Ketika Dimas dan Claudia mulai merasa tenang, itulah saatnya aku melancarkan serangan kecil-kecilan. Aku unggah sebuah video di TikTok. Judulnya sederhana, Kisah Cinta Yang Tak Pernah Kamu Duga. Di dalamnya, aku menyisipkan sebuah rekaman suara samar, suara Dimas yang kutangkap beberapa bulan lalu, saat dia tengah berbisik dengan sangat yakin ke dalam ponselnya. Aku cuma butuh uangnya. SIS. Setelah itu, aku bebas. Aku tidak menampilkan wajahnya. Wajahnya diblur rapi. Hanya suara itu yang keluar jelas, tak terbantahkan. Cara bicara khasnya, nada yang familiar, tak bisa disangkal. Itu adalah Dimas, pria yang selama ini berjanji padaku. Berjanji akan membangun masa depan bersama, tetapi ternyata lebih tertarik pada uang dan ketenaran. Sebelum aku sempat menyadari, video itu mulai viral. Komentar pun membanjiri. Beberapa akun gosip besar ikut membicarakan video itu, dengan spekulasi tentang siapa pria yang ada di rekaman tersebut. Mereka mulai menduga-duga, mulai memparodikan suara itu dengan berbagai asumsi liar. Tapi tidak ada yang tahu siapa aku. Aku tetap menjadi bayangan yang tak terlihat. Aku tersenyum sinis melihat semuanya. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu betapa aku menyusun setiap langkah dengan hati-hati. Dalam setiap komentar, ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Mereka bertanya-tanya, siapa wanita di balik video ini? Dan itulah yang kucari. Rasa penasaran itu. Aku tahu, Claudia pasti mulai mempertanyakan apa yang terjadi. Aku sudah menduga, dia pasti mendengarnya. Dan setiap detik dia mendengarkan, ragu itu mulai tumbuh dalam hatinya. Pernikahan Dimas dan Claudia semakin dekat, dan aku semakin dekat dengan penyelesaian rencanaku. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Namun setiap detiknya aku semakin merasa kekuatan yang aku miliki. Aku tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Aku tahu bagaimana semuanya akan terungkap, dan aku akan menjadi saksi yang tak terlupakan bagi mereka. Aku mulai merekam setiap detail persiapan pernikahan yang dilakukan Dimas dan Claudia. Aku pergi ke venue yang megah, menyelinap di balik bunga-bunga segar yang sedang disusun untuk dekorasi. Kuambil foto-foto detil, meja-meja yang telah dipersiapkan, latar belakang yang dipenuhi bunga-bunga indah yang mengelilingi pelaminan. Semua itu kuabadikan dengan hati-hati, agar tak ada yang terlewat. Aku bahkan merekam pesan terakhirku. Pesan yang akan menjadi penutup dari segalanya. Sambil berdiri di depan cermin, wajahku tampak lebih dingin dari sebelumnya. Aku menatap mataku sendiri, merasa bahwa aku telah siap menghadapi pertempuran ini. Suara rekamanku terdengar jelas, penuh ancaman. Kau kira aku akan diam, Dimas? Tunggu aku di pelaminan. Aku tahu betul bahwa kata-kata itu akan memicu kegelisahan di dalam dirinya. Video ini, pesan ini, akan terkirim tepat pada waktunya.
Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menghindari akibat dari kebohongannya. Semua persiapan yang mereka lakukan, semua yang tampak sempurna, mewah, dan indah, akan hancur seketika begitu aku melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Setiap detik semakin dekat. Hari yang ditunggu-tunggu itu hanya tinggal hitungan jam. Ketegangan di dalam hatiku semakin menggelora. Aku tahu ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku akan menghadapinya dengan tenang, penuh keyakinan, dan dengan senyum yang sangat berbeda dari senyumku yang dulu. Sebuah senyum yang mengandung kebebasan dan kemenangan. Pagi itu, cuaca cerah menyambut pernikahan yang tampak sempurna. Tamu-tamu duduk rapi di kursi. Wajah mereka dipenuhi senyum dan harapan. Claudia, cantik dalam kebaya putih yang terbuat dari bahan satin halus, tampak seperti pengantin yang telah menunggu hari ini seumur hidup. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi dengan bunga melati yang menambah kesan anggun. Semua mata tertuju padanya, namun di dalam hatiku, hanya ada satu tujuan, untuk mengungkapkan kebenaran yang telah terkubur lama. Dimas berdiri di samping Claudia, tampan dengan jas hitam yang terpasang sempurna. Namun, ada yang aneh. Wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya. Matanya tak bisa menatap Claudia dengan penuh cinta seperti yang seharusnya. Bahkan ketika ia menoleh padaku sejenak, aku melihat kilatan kecemasan di matanya. Namun dia berusaha tetap tenang. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Apakah aku akan diam saja? Akad nikah hampir dimulai. Penghulu siap membacakan ijab kabul. Sementara para tamu mulai menahan napas, menunggu saat-saat sakral itu. Begitu banyak harapan, begitu banyak janji yang akan diucapkan di depan altar. Tapi saat penghulu mengangkat tangan untuk memulai, aku tahu bahwa inilah saat yang tepat. Semua yang sudah kubangun selama berbulan-bulan, semua langkah yang aku ambil dalam bayang-bayang, akan mengungkapkan kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Tepat sebelum penghulu mulai membaca ijab kabul, aku melihat tanda-tanda yang telah kutunggu-tunggu. Layar LED besar di depan panggung yang semula tampak kosong, tiba-tiba menyala. Semua mata tertuju pada layar yang perlahan menampilkan gambar-gambar yang sangat familiar. Rekaman video yang aku unggah beberapa hari sebelumnya. Video yang akan membongkar semua kebohongan. Kamera menyorot wajah Dimas yang pucat. Di layar, terputar percakapan antara kami berdua, di saat dia memintaku meminjamkan uang untuk proyek besar. Aku cuma butuh uangnya. SIS. Setelah itu, aku bebas. Suara Dimas terdengar jelas, menggetarkan ruangan. Aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Tamu-tamu mulai bisik-bisik. Mata mereka melirik ke arah Dimas yang mulai tampak kehilangan kontrol. Wajah Claudia memucat. Matanya melebar penuh kebingungan dan kemarahan. Sementara itu, Dimas tampak tertekan, seolah dunia yang dibangunnya akan runtuh dalam sekejap. Tapi aku tak tergoyahkan. Senyumku tetap terpasang dengan elegan. Aku tahu bahwa inilah saat pembalasan yang telah lama kutunggu, dan Dimas, dia tak akan pernah bisa melupakan hari ini. Video di layar LED berubah menjadi montase yang memutar kenangan-kenangan buruk, kenangan yang telah berusaha aku sembunyikan, namun kini terungkap dengan sangat jelas di hadapan semua orang. Tamu-tamu yang tadinya hadir dengan senyum manis, kini tercengang, terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pandangan mereka tertuju ke layar yang menayangkan gambar-gambar yang jauh lebih tajam daripada pisau. Pertama, tertera chat WhatsApp antara aku dan Dimas. Pesan-pesan yang penuh harapan, penuh janji, dan penuh penipuan. Sayang, aku butuh 100 juta rupiah, bisa pinjam? Begitulah kata-kata yang muncul, seperti luka yang terbuka kembali. Di situ, aku terlihat mengirimkan uang tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, untuk mendukung impian yang ternyata hanyalah kebohongan besar. Lalu, suara Dimas terdengar jelas, menyebut namaku. Siska, aku butuh uang itu. Ini akan meluncurkan bisnis kita. Suara itu tidak terdengar seperti suara pria yang mencintai.
melainkan suara seorang pemuda yang hanya melihatku sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Berikutnya, foto tanganku yang pernah digenggamnya muncul di layar. Sebuah foto lama, saat kita masih bahagia, saat aku percaya bahwa kita adalah satu-satunya yang bisa mengatasi segala tantangan. Foto itu menggambarkan betapa dalamnya rasa cinta yang kutanamkan dalam hubungan kami. Tapi ternyata, aku hanya sebatas investasi dalam rencananya. Tak lama setelahnya, muncul bukti transfer 100 juta rupiah yang aku lakukan. Bukti tak terbantahkan bahwa aku benar-benar telah memberikan segalanya. Berharap Dimas akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Tapi, aku malah dibawa ke jurang pengkhianatan. Kemudian, suara tawa kecil muncul di akhir video. Itu adalah suaraku. Suara yang terdengar begitu ringan, tapi mengandung tawa kemenangan yang menyakitkan. Tawa yang datang setelah aku menyadari betapa dalamnya aku dibohongi. Tawa itu seolah mengonfirmasi segalanya, bahwa aku tahu semua ini sejak awal. Aku tahu, dan aku menunggu saat yang tepat untuk membuatnya hancur. Suasana di ruangan itu berubah menjadi hening yang mencekam. Mata-mata yang sebelumnya penuh rasa kagum kini dipenuhi kebingungan, kemarahan, dan bahkan kasihan. Claudia berdiri di sana, wajahnya putih pasi, mulutnya terkatup rapat. Matanya yang awalnya penuh kebahagiaan kini dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Dimas, dia tampak seperti orang yang baru saja menerima hukuman mati. Wajahnya memucat, tangannya gemetar, dan seolah tak tahu harus lari kemana. Tapi yang paling mengerikan adalah pandanganku. Aku tak merasa kasihan pada mereka. Tidak lagi. Bahkan, aku merasa sedikit lega. Semua yang terjadi, semua yang mereka coba sembunyikan, kini terungkap dengan sempurna. Dan kini, saatnya untuk mereka merasakan sakit yang selama ini kutanggung sendirian. Kekacauan terjadi begitu cepat, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Tamu-tamu yang tadinya duduk tenang di kursi VIP, kini berlarian ke sana kemari. Suara obrolan berubah menjadi teriakan bingung dan panik. Beberapa dari mereka mencoba mendekati Claudia yang lari ke belakang panggung. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Ayahnya, yang berdiri di sampingku tadi, tiba-tiba meledak. Dia melangkah maju dan menampar Dimas dengan keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat seisi gedung seolah terdiam sesaat. "Pembohong!" teriak ayah Claudia. Suaranya penuh kemarahan. "Kamu menghancurkan masa depan anak saya." Dimas, yang seharusnya tampak gagah dalam jas pengantin, kini terlihat seperti anak kecil yang terpojok. Dia terjatuh di lantai, kedua tangannya terangkat, memohon ampun kepada ayah Claudia. "Maaf, Pak. Maaf, Claudia. Aku salah." Tapi yang paling memalukan, aku perhatikan Dimas hanya melihat ke sekeliling, mencoba mencari simpati dari semua orang. Ia bersujud di lantai, minta maaf dengan segenap tubuhnya, tetapi bukan padaku. Tidak padaku yang sudah memberinya segalanya. Tidak padaku yang selama ini memberinya kepercayaan dan cinta yang tulus. Aku melihat matanya yang kosong, penuh penyesalan yang tampaknya terlalu terlambat. Aku tak merasa kasihan. Malah, rasa kecewa itu semakin menguat. Dia tahu siapa yang harus disalahkan. Dia tahu siapa yang dia hancurkan. Tetapi dia memilih untuk memohon maaf pada semua orang selain aku. Satu-satunya orang yang pernah menganggapnya sebagai rumah. Para tamu semakin ribut. Beberapa mulai merekam kejadian ini, mengunggahnya ke media sosial, dan dalam sekejap, semua yang terjadi di pelaminan ini menjadi viral. Dimas yang dulu dikenal sebagai pria sederhana dengan impian besar, kini terlihat seperti pria yang kalah dalam pertarungan terbesar dalam hidupnya. Claudia, yang lari ke belakang panggung, terlihat begitu rapuh, hatinya hancur, dan dia pasti tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Aku tak berniat menghibur Claudia. Aku tidak pernah berniat untuk membuatnya merasa lebih baik. Tidak ada alasan lagi untuk memaafkan Dimas. Tidak ada alasan untuk memberikan belas kasihan pada siapapun yang telah mengkhianatiku.
Aku berdiri diam di pojok ruangan, menatap Dimas yang tak henti-hentinya meminta maaf pada semua orang yang ada di sana, memohon agar mereka mengerti, agar mereka bisa memberikan kesempatan kedua. Namun, aku tahu satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua dariku. Semua berakhir dalam sekejap. Keheningan menggantikan keributan yang sempat mewarnai pelaminan. Tamu-tamu yang tadinya heboh dan kebingungan kini diam. Masing-masing pergi dengan pikiran yang masih terperangah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Claudia, yang kehilangan kendali atas segalanya, masih menangis di balik layar panggung. Ayahnya, dengan wajah penuh amarah dan penyesalan, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghentikan kekacauan yang tak pernah ia bayangkan. Pernikahan yang tadinya direncanakan dengan cermat, dengan harapan dan impian yang membumbung tinggi, tiba-tiba hancur begitu saja. Akad nikah yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, berubah menjadi peristiwa yang memalukan dan menghancurkan. Semua vendor yang terlibat diminta untuk segera meninggalkan tempat. Mereka yang semula sibuk menyiapkan acara, kini pulang dengan wajah bingung dan tak percaya. Semua barang yang sudah dipersiapkan dengan teliti untuk merayakan pernikahan Dimas dan Claudia, kini dibongkar dan dikeluarkan dari gedung. Angin dingin menggulung, seperti mencampakkan segala harapan yang pernah ada. Keluarga Claudia, yang selama ini berada di belakang acara besar ini, segera menarik semua dukungannya. Tidak ada tempat lagi untuk Dimas dalam dunia mereka. Tidak ada ruang bagi seorang pria yang ternyata hanya berusaha memanfaatkan status dan uang orang lain untuk mencapai tujuannya. Dunia yang ia coba masuki dengan uang yang aku berikan, kini menendangnya dengan keras. Reputasinya hancur dalam semalam, lebih cepat daripada yang bisa dia bayangkan. Dimas kini menjadi aib di mata banyak orang. Nama baiknya tercemar, dan semua yang ia banggakan, dari pekerjaannya yang dulu dijalani dengan penuh harapan, hingga hubungannya dengan Claudia yang selalu tampak sempurna, tiba-tiba runtuh. Tanpa pernah meminta maaf padaku, tanpa pernah benar-benar menyadari betapa besar pengkhianatannya, dia kini harus hidup dengan kenyataan bahwa dia ditinggalkan oleh semua orang yang pernah mendukungnya. Namun yang paling memalukan, yang paling membuatnya jatuh, adalah kenyataan bahwa semua orang tahu dia ditendang keluar dari kehidupan yang seharusnya menjadi impian mereka. Semuanya karena kebohongannya sendiri. Dunia yang dulu terasa begitu menguntungkan baginya, kini menjadi penjara yang mengurungnya dalam kejatuhan yang tak bisa ia hindari. Aku berdiri di tengah ruangan yang hampa, melihat semuanya berlalu begitu saja. Kemenangan yang kudapatkan terasa sunyi. Tidak ada kebahagiaan yang datang bersamaan dengan kehancuran Dimas. Hanya ada kelegaan dalam diam, sebuah perasaan yang datang setelah aku mendapatkan apa yang pantas aku terima, kebenaran. Aku tidak merasa puas. Tidak ada rasa euforia dalam diriku. Hanya ada ketenangan yang menenangkan luka-luka lama. Dimas kalah, tapi yang lebih penting bagiku adalah aku berhasil mengambil kembali kendali atas hidupku. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Kini, aku bebas. Seminggu setelah pernikahan yang gagal dan semua kehancuran yang mengikuti, aku duduk di meja makan, mengaduk secangkir teh, ketika surat itu datang. Sekilas, aku tahu itu bukan surat biasa. Tulisannya formal, disertai segel resmi. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka amplop yang ternyata berisi surat panggilan pengadilan. Dimas menggugatku atas pencemaran nama baik. Aku tertawa. Pahit. Aku tahu dia pasti merasa terpojok, merasa seperti kehilangan segalanya. Nama baik, pekerjaan, dan statusnya. Tapi yang tak bisa dia terima adalah kenyataan bahwa aku punya kendali atas ceritanya. Kini, dia ingin membalikan keadaan dengan cara yang paling rendah, dengan menggugatku. Sepertinya Dimas belum paham siapa aku sekarang. Gumamku pada diri sendiri, membiarkan tawa itu menghentak dada. Bersama surat itu, ada juga informasi tentang jadwal persidangan. Aku tak terburu-buru merasa cemas. Justru, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.
Aku segera menghubungi pengacara yang telah aku pilih dengan hati-hati. Seorang pengacara handal yang dikenal karena ketegasannya. Aku tahu, jika Dimas merasa dia bisa memutarbalikkan fakta di pengadilan, maka dia salah besar. Tidak hanya aku yang punya bukti, tapi aku juga punya saksi yang siap berbicara. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Rekaman suara, chat, bahkan saksi-saksi yang melihat perilaku Dimas dan mengetahui betul bagaimana dia telah mempermainkan perasaan orang lain. Semua sudah rapi di dalam berkas, siap untuk dihadirkan ke pengadilan. Dan yang paling penting, aku punya kekuatan untuk berjuang di jalur yang benar. Jika dia ingin mempermalukanku di hadapan banyak orang, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Dimas telah mengira dia bisa menutupi semuanya dengan cara menyembunyikan kebenaran dan menggugatku atas apa yang telah aku ungkapkan. Namun dia salah. Semua itu adalah fakta. Semua yang aku ungkapkan adalah kebenaran. Aku mulai merencanakan strategi sidang, menyusun argumen yang akan membuatnya tidak punya ruang untuk berkelit. Aku merasa kuat, lebih kuat dari yang pernah ada. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran tetap lebih kuat daripada segala kebohongan yang dia bangun. Jika ini permainan, Dimas, kataku pelan, aku sudah siap bermain lebih keras. Seminggu setelah gugatan balik dimulai, media mulai mencium bau gosip. Mereka tak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka inginkan hanyalah cerita yang bisa mereka jual. Dan aku menjadi topik utama. Beberapa headline menyebutku sebagai wanita gagal nikah yang terlalu terobsesi dengan masa lalu. Mereka berkata aku hanya tak bisa menerima kenyataan bahwa Dimas berhak memilih Claudia, dan bahwa aku terlalu keras kepala untuk move on. Namun yang paling menyakitkan adalah mereka menyebutku gila. Seolah-olah aku yang merusak hidupku sendiri. Seolah-olah aku yang tak bisa menerima kenyataan. Sementara Dimas tetap tampak seperti korban dalam cerita yang mereka ciptakan. Namun, aku diam. Aku tahu bahwa mereka hanya mengejar sensasi. Mereka tak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Mereka hanya melihat satu sisi cerita. Mereka tak melihat pengkhianatan, kebohongan, dan perjuanganku yang sudah bertahun-tahun terluka. Aku tak butuh pembelaan dari mereka. Aku tak butuh mereka memahami apa yang aku rasakan. Karena aku tahu satu hal yang pasti, hanya pelaku yang takut pada kebenaran. Aku bukan wanita yang merasa cemas atau menyesal. Jika mereka menganggap aku gila, biarkan. Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang aku lakukan adalah benar. Dan ketika semua ini selesai, ketika semuanya terbuka di hadapan publik, mereka yang pernah mengolok-olokku dan memanggilku gila, akan tahu bahwa aku tidak lebih dari seorang wanita yang berjuang untuk harga dirinya. Aku sudah melewati banyak hal buruk dalam hidup. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi mengalahkanku. Dimas mungkin bisa memutarbalikkan kenyataan, tapi aku akan membuatnya melihat siapa yang sebenarnya gila. Kataku pada diriku sendiri, tatapanku penuh keyakinan. Dan itu bukan aku. Hari-hariku mulai terasa berat, seperti berlari dalam pasir yang tak pernah cukup kokoh. Aku kembali bekerja, menjalani rutinitas yang tampak biasa. Tapi ada kekosongan di dalam diriku yang semakin terasa. Di siang hari, aku tersenyum kepada rekan kerja, mengatasi segala tugas yang ada dengan profesionalisme yang tak pernah goyah. Tapi malam adalah saat terburuk. Saat itu hanya aku dan bayangan Dimas yang tergeletak dalam ingatan, menyiksa, tak memberi ruang untuk aku beristirahat. Aku tak bisa tidur nyenyak. Hati ini terjaga. Meski tubuhku lelah. Suara tawa Dimas, kata-kata manis yang dulu terasa tulus, kini berubah menjadi pisau yang terus-menerus menyayat. Luka itu tidak berdarah, tapi menusuk tiap kali aku mengingatnya. Setiap kali aku teringat bagaimana dia memintaku untuk percaya padanya, bagaimana dia meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya, bagaimana dia bilang bahwa cinta kami adalah segala-galanya. Kini,
Semua itu hanya jebakan. Sebuah kebohongan yang semakin dalam mengakar di hatiku. Aku tak bisa lagi mempercayai siapapun. Tidak setelah Dimas. Tidak setelah apa yang dia lakukan padaku. Dunia terasa rapuh. Setiap kata, setiap tindakan, seakan memegang pedang yang bisa menusuk kapan saja. Aku merasa seperti pelindung yang rapuh, yang dulu berdiri teguh, kini hanya menanti untuk runtuh. Tapi aku tidak menangis. Tidak lagi. Rasa sakit ini, meski dalam, aku biarkan menjadi bagian dari diriku. Karena aku tahu bahwa luka ini, meskipun tidak bisa disembuhkan, akan mengajarkan aku untuk menjadi lebih kuat. Aku tak bisa berharap untuk kembali ke diri yang dulu. Aku tak bisa berharap bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja lagi. Yang bisa kulakukan hanyalah menerima. Menerima bahwa hidup ini tidak adil. Bahwa terkadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah melangkah maju meski hati terasa hancur. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan cinta yang tak menyakiti. Bahwa aku akan belajar mencintai lagi tanpa rasa takut. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin tetap berdiri. Hanya ingin tetap hidup. Karena meskipun luka ini tak bisa disembuhkan, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku runtuh. Hari itu, seperti biasa, aku pulang ke rumah setelah bekerja, lelah namun kosong. Tapi ada sesuatu yang berbeda di meja makan. Sebuah amplop putih, dengan tulisan tangan yang rapi di pojok kiri atas. Namaku, Siska. Tidak ada alamat pengirim, hanya nama yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Ibu Claudia. Aku membuka amplop itu dengan hati yang sedikit ragu. Di dalamnya ada selembar kertas, dengan tulisan tangan yang elegan namun tampak berat. Terima kasih karena menyelamatkan putriku dari pria tak berharga. Uangmu mungkin belum kembali, tapi hidupmu telah menyelamatkan hidupnya. Aku terpaku membaca kalimat itu. Satu kalimat yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam sekejap, semua perasaan yang sudah lama terpendam, semua luka yang menganga, kembali terasa begitu nyata. Aku teringat betapa kerasnya aku berjuang, bagaimana aku merancang setiap langkah dengan hati penuh dendam, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana akhirnya nanti. Aku hanya ingin menghancurkan Dimas, membalas semua kebohongan dan pengkhianatan yang dia lakukan padaku. Tapi surat ini mengubah segalanya. Ibu Claudia, ibu yang mungkin dulu melihat aku sebagai penghalang dalam hidup anaknya, kini mengucapkan terima kasih. Bukan karena balas dendam, bukan karena aku menang, tapi karena apa yang aku lakukan telah menyelamatkan putrinya dari kehidupan yang penuh kebohongan dan penipuan. Aku menangis, bukan karena aku lemah, bukan karena aku menyesal, tapi karena aku merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih mengerti. Aku mungkin telah kehilangan segalanya dalam proses ini. Cinta, kepercayaan, kebahagiaan. Tapi setidaknya, ada satu hal yang tidak bisa diambil dariku. Aku telah melakukan sesuatu yang benar. Aku meletakkan surat itu di meja, membiarkan tangisanku meresap ke dalam setiap sudut ruang kosong ini. Aku merasa lega, tetapi juga hampa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tak pernah mendapat kembali uang itu. Tak ada pengembalian, tak ada penyesalan. Semua yang telah hilang, uang, waktu, dan impian tentang masa depan bersama Dimas, seperti angin yang menghilang begitu saja, membawa segala sesuatu yang aku percaya, dan mengubahnya menjadi debu. Tapi aku juga tak butuh lagi uang itu. Yang kubutuhkan hanyalah keadilan. Dimas kini tinggal di kota kecil, jauh dari keramaian, jauh dari dunia yang dulu dia usahakan dengan cara kotor. Namanya kini tenggelam, tak lagi diundang ke acara bisnis, tak lagi dilirik oleh mereka yang dulu memandangnya dengan harapan. Dulu, aku berpikir uang itu adalah segalanya. Tapi kini, aku tahu, ada harga yang lebih tinggi untuk segala kebohongan yang dia buat.
Uang itu bukan hanya angka, melainkan simbol dari segala kebohongan dan pengkhianatan yang ia perlakukan padaku. Dan uang itu, seiring berjalannya waktu, aku sadar, tak akan pernah bisa membelinya kembali. Aku, di sini, masih bertahan, masih di tempat yang sama, di kehidupan yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Namun, aku berbeda. Tak lagi ada keraguan, tak ada kekhawatiran tentang masa depan yang terbentuk dari kebohongan. Aku mungkin masih sendiri, tapi aku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu siapa diriku. Setiap hari, aku melangkah dengan kepala tegak, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menggerogoti. Setiap hari, aku belajar untuk mencintai diri sendiri lagi. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa aku tidak membutuhkan seseorang untuk menentukan siapa aku. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Aku menatap langit yang kini cerah, seolah memberi kesempatan baru. Mungkin 100 juta itu hilang, namun apa yang aku dapatkan lebih berharga. Keadilan, kebebasan, dan sebuah pelajaran berharga tentang apa arti hidup yang tidak dibangun dengan kebohongan. Dimas, kamu mungkin telah mengambil banyak dariku, tapi kamu tak pernah bisa mengambil kebebasanku. Dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar. Balas dendam tak pernah membuatku bahagia. Tidak pernah. Tidak ada kepuasan sesaat yang bisa menghapus luka-luka yang tertinggal dalam hati. Tapi melihat kebohongan terbuka di hadapan dunia, melihat Dimas terungkap, tertelanjangi dengan segala dustanya, memberiku kelegaan. Sebuah kelegaan yang datang bukan karena aku menang, tetapi karena akhirnya dunia melihat siapa dia yang sebenarnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan yang terpendam dalam bayang-bayang. Dunia tahu apa yang telah dia lakukan. Ini bukan kisah tentang uang. Uang yang hilang tak akan pernah kembali. Tetapi yang lebih penting, ini adalah kisah tentang cinta yang dibeli dengan janji palsu, dan akhirnya dihancurkan dalam api kebenaran yang membakar segalanya. Cinta yang seharusnya tumbuh menjadi kesetiaan, justru dibentuk oleh penipuan dan akhirnya hancur, membakar dirinya sendiri. Dan aku adalah api itu. Aku adalah api yang membakar kebohongan. Aku adalah api yang menghanguskan segala kepalsuan. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Dan meskipun luka itu masih ada, meskipun kenangan itu masih menggantung di setiap sudut hati, aku tahu satu hal, api itu juga membakar apa yang tidak seharusnya ada. Membakar segala yang tidak pantas untuk tetap hidup. Aku adalah api itu. Dan api tidak pernah takut pada kegelapan.